Haleluya, kita diselamatkan jika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengaku Yesus sebagai Juru Selamat, yang berarti kita percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang-orang mati. Dan kita mengaku Yesus sebagai Tuhan. Di sini arti Tuhan bukan sekedar majikan, tetapi Jehovah, the self-existent one, yaitu yang ada dengan sendirinya, dan the eternal. Dengan jalan demikian, yaitu kita memiliki iman kebangkitan Tuhan Yesus, serta mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, yang berarti the self-existent one, I am, sebagaimana yang dijelaskan dalam Roma 10 ayat 9-13, maka kita diselamatkan. Dan juga Tuhan Yesus berfirman dalam Injil Yohanes 8 ayat 24 bahwa jikalau kamu tidak percaya aku adalah I am, the self-existent one, yang ada dengan sendirinya, kamu akan mati dalam dosamu. Saya akan membacakan Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dalam ayat ini, frasa akulah Dia. Dalam Phantom Translation, I am, yang berarti the self-existent one, yang ada dengan sendirinya, the eternal. Dan frasa mati dalam dosamu, yang berarti kematian yang kekal, yaitu kematian yang kedua, lautan api. Kata I am dalam Yohanes 8 ayat 24 dan 58 ada dalam Keluaran 3 ayat 14 sebagai salah satu nama Allah yang kekal. I am, the self-existent one, the eternal, yaitu Jehovah. Dalam Perjanjian Lama, Allah Bapa disebut Jehovah dan anak Allah disebut juga Jehovah, seperti yang dikatakan dalam Kejadian pasal 19 ayat 24. Demikian bunyinya. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Tuhan huruf besar adalah dalam bahasa Ibrani Jehovah. Jadi, Jehovah yang di bumi, yang kelihatan, menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora dari Jehovah yang lain yang ada di surga. Jehovah yang ada di bumi adalah pribadi kedua dari kealahan, yaitu Yesus Kristus. Sedangkan Jehovah yang ada di surga adalah Allah Bapa. Itulah sebabnya kita mengaku Yesus sebagai I am, the self-existent one, yang ada dengan sendirinya, the eternal. Semua agama yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tidak memiliki hidup kekal, yaitu keselamatan. Karena mereka tidak percaya Yesus sebagai I am, yaitu the self-existent one, Jehovah. Agama Islam, agama Yahudi, tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, yang adalah I am, the self-existent one. Saksi Yehova dan Mormon, the Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints, tidak percaya Yesus sebagai I am, the self-existent one. Itu berarti bahwa mereka tidak mengaku Yesus sebagai Jehovah, yaitu Tuhan. Saksi Yehova menyatakan bahwa hanya Allah Bapa saja I am, yaitu Jehovah. Yesus adalah penghulu malaikat Mikael yang datang sebagai juru selamat. Yesus bukan Jehovah, the self-existent one, I am. Agama Mormon berpaham bahwa Yesus adalah saudara Lucifer. Itu berarti
Allah Bapa memperanakan banyak anak roh, dan antaranya Yesus, Lucifer, dan semua manusia. Menurut Mormon, Yesus adalah saudara Lucifer, maka tidak diizinkan menyembah Yesus. Bagi mereka, hal menyembah Yesus adalah sama dengan penyembahan berhala, karena Yesus adalah saudara Lucifer, dan hanya Allah Bapa saja boleh disembah dan harus disembah. Oleh karena itu, kita menyatakan bahwa Mormon bukan Kristen, karena mereka percaya Yesus yang lain, another Jesus. Yesus yang lain tidak bisa menyelamatkan siapapun. Saudara boleh bertanya kepada misionari Mormon 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Yesus adalah saudara Lucifer? Dengan pasti mereka akan menjawab, ya, Yesus adalah saudara Lucifer. Kami suami istri pernah bertanya pertanyaan ini kepada lebih dari 50 orang misionaris Mormon di Amerika. Apakah Yesus adalah saudara Lucifer? Mereka semua menjawab, ya. Pertanyaan kedua, apakah saudara diizinkan menyembah Yesus? Mereka pasti akan mengatakan, tidak. Kami tidak boleh menyembah Yesus. Penyembahan Yesus adalah dosa besar. Seorang pendeta di Indonesia menyatakan bahwa Yesus anak tunggal Bapa, Lucifer anak tunggal Bapa, Adam anak tunggal Bapa. Pendeta tersebut salah menafsirkan Bapa segala roh dalam Ibrani pasal 12 ayat 9 sebagai Bapa dari semua roh, termasuk roh Yesus, roh kudus, roh Lucifer, roh malaikat, dan roh manusia. Sebenarnya, Bapa segala roh dalam Ibrani 12 ayat 9 menunjuk kepada Bapa dari roh semua manusia sebagai bandingan dengan Bapa tubuh manusia. Lalu dinyatakannya bahwa Allah Bapa memperanakan 3 anak terkemuka, yaitu Lucifer, Yesus, dan Adam. Pendeta tersebut adalah Pendeta Erastus Sabtono yang memimpin Gereja Suara Kebenaran Injil. Pendeta Erastus mengajar bahwa kita harus menghormati Yesus, tetapi tidak boleh menghormati anak, sama seperti menghormati Bapa. Karena hanya Allah Bapa saja, the self-existent one, yaitu I am. Akan tetapi, Tuhan Yesus menyatakan bahwa jikalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah I am, kamu akan mati dalam dosamu. Dan juga Tuhan Yesus mengajar bahwa kita harus menghormati anak sama seperti menghormati Bapa dalam Yohanes pasal 5 ayat 23. Saya membacakannya. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Kalimat, barang siapa tidak menghormati anak. Kalimat ini mengartikan bahwa barang siapa tidak menghormati anak sama seperti menghormati Bapa, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Pendeta Erastus menyatakan bahwa Yesus menerima hidup dari Allah Bapa, sama seperti malaikat dan manusia menerima hidup dari Allah Bapa. Itu berarti Yesus bukan sumber hidup. Dinyatakannya pula bahwa hanya Allah Bapa saja yang Maha Kuasa, Almighty.
Sedangkan Yesus bukan yang Maha Kuasa. Yesus menerima kuasa dari Allah Bapa. Paham ini adalah paham Mormon yang menyebut Yesus sebagai saudara Lucifer. Akan tetapi, dalam Yohanes 1 ayat 4 tertulis bahwa di dalam Dia, yaitu Yesus, ada hidup sebagai sumber hidup. Saya membacakannya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di sini dalam Dia ada hidup mengartikan hidup sebagai sumber hidup. Dan juga dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 8, Tuhan Yesus dinyatakan sebagai yang Maha Kuasa, Almighty. Sama seperti Bapa adalah yang Maha Kuasa. Saya membacakannya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah Pendeta Erastus mengajarkan Yesus yang lain, bukan Yesus yang diberitakan oleh rasul-rasul. Yesus yang lain tidak dapat menyelamatkan seorang pun. Karena Yesus yang lain adalah Yesus yang tidak ada. Sekarang saya bertanya kepada Pendeta Erastus di depan umum. Apakah pernah ada suatu saat di mana hanya Bapa sendiri ada? Dengan pasti akan dijawab oleh beliau, iya. Memang Pendeta Erastus mengatakan bahwa pernah ada suatu saat yang mana hanya Bapa sendiri ada. Karena Yesus keluar dari diri Bapa, yaitu diperanakan oleh Bapa. Apakah pernah ada suatu saat di mana hanya Bapa sendiri ada? Pertanyaan ini pernah ditujukan kepada Arius, cikal bakal saksi Yehova dan Mormon, dalam konsili gereja sedunia pertama di Nicea pada tahun 325 sesudah Masehi. Arius berpaham bahwa hanya Bapa saja, the self-existent one. Saksi Yehova dan Pendeta Eras juga berpaham bahwa hanya Bapa saja, the self-existent one, I am. Akan tetapi, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2 berkata bahwa pada mulanya ada firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Bukanlah firman itu keluar dari diri Bapa atau diperanakan oleh Allah Bapa. Sebagai Allah, Yesus tidak ada permulaan atau diperanakan. Tetapi sebagai manusia, Yesus memiliki permulaan atau diperanakan. Asal-usul Yesus adalah dari kekal, from everlasting. Mika pasal 5 ayat 1 dan 2. Dalam New King James Version, whose going first are from old, from everlasting. Asal-usulnya dari dahulu, bahkan dari kekekalan. Saya bertanya kepada Pendeta Erastus di depan umum, apakah Tuhan Yesus adalah sumber hidup atau bukan? Saya bertanya kepada Pendeta Erastus, apakah Tuhan Yesus adalah yang Maha Kuasa, sumber kuasa, atau bukan? Pendeta Erastus memberitakan Yesus yang lain, a Jesus, dan bukan Yesus yang diberitakan oleh rasul-rasul, the Jesus. Pada bulan Februari tahun 2020,
Pendeta Gilbert Rumoindong mengundang Pendeta Erastus ke studionya untuk mendukung sepenuhnya. Saya bertanya kepada Pendeta Gilbert Rumoindong di depan umum. Apakah pada saat itu Pendeta Gilbert sudah mengetahui tentang Yesus yang diberitakan oleh Pendeta Erastus? Dan walaupun sudah mengetahuinya, tetap mendukung Pendeta Erastus yang memberitakan Yesus yang lain? 2 Yohanes ayat 8 sampai dengan 11 menjelaskan bahwa barang siapa yang mendukung guru palsu yang mengajar Yesus yang lain akan dihukum dengan hukuman atas guru palsu, yaitu kehilangan hidup kekal. Dalam Yudas ayat 3, Roh Kudus memberi perintah kepada kita melalui Rasul Yudas bahwa kita harus tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi, kita harus tetap berjuang untuk mempertahankan iman kita. Yesus adalah Tuhan, yaitu Jehovah, yang berarti the self-existent one, the eternal. Perintah dalam Yudas ayat 3 bukanlah ditujukan kepada para pendeta saja, tetapi kepada saudara-saudaraku yang kekasih, yaitu kita semua orang-orang kudus, agar supaya kita tetap mempertahankan serta berjuang untuk iman kita dari serangan saksi Jehovah, Mormon, dan gereja suara kebenaran Injil, bahwa Yesus adalah Tuhan, yaitu Jehovah, yang berarti the self-existent one, the eternal. Allah Bapa, kami percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, yaitu Jehovah, the self-existent one, yang ada dengan sendirinya. Saksi Jehovah, Mormon, dan Pendeta Erastus menyangka Yesus sebagai Jehovah yang ada dengan sendirinya dan yang kekal, dengan alasan bahwa hanya Allah Bapa saja yang ada dengan sendirinya. Bapa, kami mengakui bahwa Yesus adalah yang ada dengan sendirinya, Jehovah. Roh Kudus juga yang ada dengan sendirinya, Jehovah. Sama seperti Allah Bapa adalah Jehovah. Bapa, kami sekarang memahami bahwa Tuhan Yesus sebagai Allah tidak ada permulaan, tidak diperanakan, tetapi sebagai manusia, Yesus memiliki permulaan dan diperanakan. Dan ketika Tuhan Yesus diperanakan oleh Bapa melalui Roh Kudus dan perawan Maria, disebut anak tunggal Bapa. Kami menolak jika Lucifer disebut anak tunggal Bapa. Allah Bapa, sesuai dengan perintah Yudas ayat 3, kami mau tetap mempertahankan iman kami bahwa Yesus adalah Tuhan, yaitu Yesus adalah Jehovah yang ada dengan sendirinya dan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.